Jangan sampai khodam kita ini bergerak tanpa kita perintah untuk menyakiti orang tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Seperti biasa ya, kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, seperti yang tertera di judul ya, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang efek samping apabila seseorang yang memiliki khodam itu sering emosi ya gitu. Bisa dibilang gini ya, jadi setiap orang yang memiliki khodam pendamping, baik itu khodam pendamping berupa macan gitu kan, yang paling terkenal ya seperti macan putih, macan kumbang, macan loreng, hanoman, naga dan lain sebagainya, ataupun sosok kiai, kakek-kakek, perempuan gitu kan. Sebenarnya pada intinya semuanya sama aja ya, yang namanya khodam gitu kan, atau pendamping manusia. Nah, jadi gini, orang yang mempunyai khodam itu tergantung dari orang yang memilikinya gitu. Jadi khodam itu tergantung dari orang yang memilikinya. Apabila misalnya seorang yang memiliki khodam itu dia orangnya misalnya nggak sabaran, terus kemudian suka marah-marah, terus suka seperti iri, dengki kepada orang lain gitu kan, maka di sini akan ada efek yang terkadang bisa berefek negatif ya buat orang lain ya gitu. Orang yang kita irikan, orang yang kita orang yang kita dengki tersebut ya, nanti itu akan berefek kepada orang tersebut. Seperti contohnya gini, misal nih kita contohnya memiliki masalah dengan seseorang di pekerjaan kita. Nah, kemudian kita merasa bahwa orang tersebut itu sangat ya istilahnya kita sangat kesal gitu ya sama orang tersebut karena sudah berbuat hal yang membuat kita merasa marah gitu kan. Nah, di situ apa efeknya bagi kita itu nanti apabila kita memiliki khodam, misalnya khodam macan kumbang gitu kan, saat kita merasa saat kita merasa marah kepada orang lain itu kan, maka biasanya khodam macan kumbang ini dia itu akan bekerja tanpa kita perintah gitu kan. Biasanya gitu, misalnya kita kesal nih kepada orang si A misalnya, karena si A itu misalnya ngasih gajinya lambat gitu kan. Tiba-tiba kita merasa kesal, tiba-tiba kita memendam amarah kepada orang tersebut itu yang sangat mendalam. Nah, si khodam ini, khodam macan kumbang yang mengikuti kita ini, dia juga merasa marah. Dan dia pun secara tanpa kita sadari, dia itu akan menyerang orang tersebut. Orang yang telah menyakiti hati kita tersebut ya, tanpa kita perintah gitu. Nah, makanya ini sangat berbahaya pada orang yang kita benci tersebut gitu. Itu bisa jadi orang tersebut itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sakit-sakitan, misalnya tidak bisa jalan, atau hal yang negatif lainnya gitu kan, karena dia telah diserang oleh khodam yang kita miliki tanpa kita sadari gitu ya. Jadi
Ada baiknya apabila kita sebagai seseorang yang memiliki khodam pendamping, apalagi khodam yang memiliki basic ganas, galak, panas, itu sebaiknya kita pemilik khodam, kita harus sering-sering menahan amarah gitu kan. Kita harus selalu bersabar apabila ada orang-orang yang sudah membuat hati kita sakit. Misalnya ada orang yang sering mencaci kita, orang yang membuli kita, maka di situ kita harus berhati-hati gitu kan. Jangan sampai khodam kita ini bergerak tanpa kita perintah untuk menyakiti orang tersebut gitu. Kecuali kalau misalnya memang orang ini memang sengaja untuk mencelakakan musuhnya, ya itu beda lagi. Tentunya segala sesuatu itu pasti ada efeknya ya, pasti ada efeknya juga buat kita yang memiliki khodam tersebut, pasti ada aja. Makanya di sini saran dari saya untuk pemilik khodam, baik itu khodam amalan ataupun khodam dari pengisian dari guru-guru kita atau orang yang ahli dalam pengisian khodam, atau khodam yang datangnya misalnya dari alam. Nah itu perlu diwaspadai gitu kan. Nanti khawatirnya orang yang membuat kita sakit hati itu malah celaka. Jadi waktu itu ada satu kejadian juga. Ini salah satu cerita salah satu anggota gitu kan. Waktu dia mengisi khodam macan putih kalau nggak salah itu. Nah, jadi dia itu di tempat pekerjaannya itu ada masalah dengan orang yang ada di pekerjaannya itu. Saya juga lupa lagi itu nggak tahu atasannya atau teman kerjanya atau gimana. Nah, tiba-tiba orang ini merasa sakit hati karena mungkin ucapannya atau kelakuannya itu udah melewati batas dan membuat dia sakit hati gitu kan. Kebetulan ini orangnya udah peka, memang dia tuh orangnya udah peka, udah bisa ngerasain kehadiran khodamnya, udah bisa ngelihat secara langsung kehadiran khodam tersebut ya. Nah tiba-tiba pas pada malam hari saat di rumah gitu kan, di luar rumah dia sedang duduk, tiba-tiba si khodamnya ini datang, khodam macan putihnya ini datang. Dia menawarkan diri, apakah kamu merasa sakit hati, katanya gitu kan. Maka perintahkan saya untuk menyerang orang tersebut gitu. Jadi si khodam ini dia datang menawarkan diri untuk supaya orang yang telah menyakiti hatinya ini dia serang gitu kan. Terus kata orang yang pemilik khodamnya ini, dia bilang udah nggak perlu gitu kan, udah nggak perlu, biarin aja gitu. Padahal dirinya itu sedang merasakan sakit hati, tapi dia selalu bersabar gitu. Nah itu jadi sebagai contoh ya, sebagai pelajaran buat kita semua gitu. Jadi meskipun kita punya khodam ataupun maksudnya meskipun kita sudah bisa merasakan kehadiran khodam ataupun belum, si khodam itu pasti otomatis akan membantu kita gitu kan, pasti itu. Apalagi khodam yang sudah dekat dengan kita, seperti khodam yang didapatkan dari pengisian dan juga khodam amalan yang sudah sempurna. Itu sangat berbahaya bagi orang yang nantinya membuat kita sakit hati gitu kan. Nah maka saran dari saya itu sebaiknya kita memperbanyak jadi kalau khodam yang kita miliki itu berefek panas gitu kan, seperti macan kumbang, macan putih, macan loreng, atau yang lebih panas lagi ada yang sosoknya jawara gitu. Nah sebaiknya kita sering-sering membaca sholawat. Kita sering membaca sholawat. Apabila misalnya kita nih biasanya beda ya, di saat kita emosi kita naik itu akan berbeda, itu akan meningkat 2 kali lipat, seperti tidak seperti saat kita tidak memiliki khodam. Pemilik khodam itu emosinya dia akan semakin meningkat, berbeda dengan orang normal gitu. Makanya kita sebagai pemilik khodam ini kita harus berusaha menekan amarah tersebut gitu kan. Kita sendiri yang harus menekan, karena kita sebagai istilahnya pemiliknya, kita sebagai bosnya lah gitu ya, kita sebagai bosnya, maka kita harus berusaha untuk menahan amarah tersebut gitu. Jadi begitu ya untuk efek samping pemilik khodam yang tidak bisa menahan amarah gitu kan.
Makanya kita harus selalu bersabar. Ya sebenarnya intinya sih, mau kita punya khodam ataupun tidak, sebagai manusia kita harus tetap bersabar gitu kan. Bersabar dalam segala situasi, apalagi bagi orang-orang yang misalnya bergelut di dunia kekerasan, misalnya di tempat kerjanya itu, waduh, misalnya udah banyak persaingan gitu kan, banyak pekerjaan yang di situ terasa panas gitu kan, keadaan orang di situ misalnya terasa panas. Ya mau gimana lagi, kita harus bisa menahan amarah, dan kita pun juga tidak mau adanya efek negatif timbal balik untuk kitanya juga, jangan sampai gitu. Dan nanti malah berefek negatif buat kita akhirnya kan. Tuh, makanya dengan mengasah kesabaran, dengan menahan adanya amarah yang muncul secara tiba-tiba itu akan bermanfaat bagi kita. Nanti si khodam itu akan tetap tenang dan tidak akan menyerang orang yang sudah membuat kita sakit hati, kecuali memang sudah melewati batas, misalnya sudah di luar di luar kendali gitu kan, kelakuannya pokoknya udah melewati batas banget lah. Ya kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa sih gitu kan. Cuman kalau untuk masalah-masalah kecil gitu kan, cuma sindiran-sindiran atau perbuatan-perbuatan yang tidak begitu membuat terlalu sakit hati, ya nggak usah diladenin gitu kan, nggak usah diladenin. Ya namanya juga jalan kehidupan kan, selalu seperti itu, dan selalu membuat kita untuk bisa menahan emosi dan untuk selalu bersabar gitu ya. Nah itu mungkin konten kita pada malam hari ini. Jadi semoga bermanfaat ya buat semuanya, terutama yang memiliki khodam-khodam yang ganas, kuat, dan juga panas, efek auranya gitu kan, vibrasi energinya terasa panas. Itu dengan cara bersabar dan memperbanyak membaca kalimat sholawat. Bebas, sholawatnya bebas, mau sholawat apapun bebas. Nah mungkin cukup sekian, saya Ki Bagus Purbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.